Halo teman-teman Wimnex Family, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Nah, dan ini masih di edisi dapat rumah. Oke, kita applause buat Kevin. Nah, halo semua, the winners, thank you Ben. iya, dan Oke. kan kita lagi di edisi dapat rumah nih kok ya. Dapat rumah, Kita oke. mau belajar-belajar lah di sini, teman-teman bisa sharing-sharing. Kira-kira pengalaman seperti apa? Sebelumnya kok, boleh nggak jelasin sedikit profile atau lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ya saya fokusnya di dunia properti kebetulan juga Oke. ya, di agent properti, Winmax Property. Ya, kebetulan sebagai principal dan juga sebagai agent juga nih. Jadi ya karena berkecimpung di dunia properti jadi cinta lah di properti ini ya. Sudah sekitar 5 tahunan saya Sudah di 5 properti. tahunan ya. Jadi Oke. ya udah lumayan lah merasakan beberapa pengalaman ya kan, mungkin yang happy yang tapi so far kebanyakan happy lah di dalam properti, makanya tetap di geluti di sini. Betul, pengalaman propertinya pasti pengetahuannya juga udah lumayan ya. Iya, Ya, karena ya itu nggak bohong ya, semakin lama kita di sini semakin banyak pengalaman pastinya, dan semakin banyak closing semakin banyak database. Jadi, Yes, betul. Jadi ya rezekinya juga kebetulan di sini ya udah fokus di properti aja. Oke. Nah, berhubung kita di edisi dapat rumah nih kan, semua mungkin teman-teman bisa belajar banyak tentang perjuangan Koko nih, dapat properti pertama. Pada saat itu, kalau nggak salah Koko Kevin sudah punya properti pertama ya. Ya, Eh, sudah. Dan itu aku nggak tahu, dapatnya rumah atau apartemen pada saat itu? Oke, jadi waktu itu sekitar ya mungkin 6-7 tahun lalu lah gitu ya. Kurang 6-7 tahun lalu. sekitar 6-7 tahun lalu, sekitar umur ya 24-25 mungkin ya itu waktu itu saya memutuskan untuk beli properti pertama. Oke. Waktu itu belinya apartemen, men. Oh, Apartemen. kenapa apartemen kok? Ya, karena waktu itu ya dari segi kemampuan mampunya beli apartemen. Ya toh, waktu itu belinya sekitar 400 jutaan lah. Ya kan, dan juga waktu itu apartemen lagi booming-boomingnya. Oke. Lagi rame, lagi launching di mana-mana. Ya sebagai anak muda mungkin juga waktu itu ya ada keinginan pengen punya properti. Jadi paling enggak kalau ada kebutuhan nanti misalnya merit atau apa bisa dipakai gitu loh. Jadi sudah ada plan lah untuk misalnya dipakai atau misalnya nggak dipakai pun bisa disewakan, ya itu pikirnya kan gitu. Ya paling nggak punya properti dulu lah intinya gitu. Oke, yang penting punya properti supaya ya pada saat itu ya mungkin memikirkan mungkin kedepannya bisa dipakai nih buat diri sendiri juga. Iya, karena memang waktu itu ya belum kepikiran rumah karena mungkin harganya juga saya juga lokasi waktu itu kan lokasi saya pikir yang dekat sama kantor waktu itu daerah Surabaya Barat juga, jadi saya carinya apartemen di daerah Surabaya Barat yang Oke. aksesnya enak gitu kan, yang mungkin kedepannya waktu itu saya pikir bisa berkembang karena koneksi dengan mall gitu-gitu ya, tapi memang ada nggak sesuai dengan plan waktu itu. Properti yang dijanjikan, apartemen yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan plan waktu itu. Tapi ya udah kita jalani aja, sudah dibayar ya sudah lunas ya sudah. Oke. Umur 24-25 beli apartemennya. 24, Cash. 25. In-house waktu itu, in-house. Oke, in-house. 2-3 tahun lah. Jadi in-house itu cicilan langsung ke developer ya. Iya. Jadi selain 24 sampai bisa 36 kali. cash ya kan, itu bisa cash, bisa KPR itu ya kita bayar DP terus nanti cicilnya ke bank ya kan, atau in-house. Saya kebetulan in-house, kenapa? Saya biar cepat selesai, biar nggak pakai ada bunga-bungaan lagi gitu kan. Ya udah lunas segera gitu kan. Jadi nggak kepikiran, bisa pikirnya nanti ya memang berat kalau in-house kan lebih berat ya karena lebih besar ya besar kan. betul. Kalau dibagi 2 tahun, dibagi 3 tahun, tapi ya waktu itu masih ikut orang tua, masih ada, ya udah tak polkan gajinya, maksudnya in-house. Kalau in-house kan nggak perlu dianalisa apa-apa ya kan, nggak perlu KPR, lolos appraisal atau lolos analis ya. Nah, kalau itu kan yang penting selama kita bisa ya udah bayar ya. Kebetulan waktu itu gajinya masih masuk lah. Masih masuk ya hitungannya Masih ya. masuk lah hitungannya. Ya kan belum juga ya, belum merit, belum punya tanggungan. Iya. Masih ikut orang tua juga, makan bareng orang tua, jadi masih masuk lah. Oke. Ya udah punya dulu. Betul. Diberanikan. Jadi berani gak ya warga gue ya? Saya sempat tanya-tanya kanan kiri, tapi waktu itu ya udah diberanikan. Ambil. Kalau nggak gitu nggak akan punya ya. Nggak akan punya betul. Nggak akan punya ya. Waktu itu ya cobalah. Ya didukung juga sama keluarga, ya udah ngambil gitu. Ya udah sederhana tapi paling nggak punya. Oke. Pada akhirnya kan ngambilnya kan juga sebenarnya di dekat pusat kota juga ya.
daerah ya Bukan pinggiran Surabaya ya? Barat, ya deket lah kemana-mana, termasuk Deket ya? dekat, termasuk dekat. Termasuk dekat ya. Aksesnya semua enak semua ya. Masih enak Nah, lah, masih enak. apartemennya ngambil yang ukuran apa tuh kok pas itu? One bedroom. One bedroom ya kok. Pada situ ada studio pilihan-pilihan itu juga Ya, atau? studio, one bedroom, two One bedroom gitu ya. yang Lumayan juga ya? sesuai budget lah one bedroom waktu itu. Pada saat itu mungkin One studio jauh bedroom, lebih murah. ya seperti studio tapi ada kayak ruang terpisahnya sedikit lah. Bukan yang apartemen mewah itu enggak, ya kan? Apartemen yang ya middle lah, yang middle. Oke, middle ya. Middle yang bukan yang ya kalau kita mengingiti menuruti keinginan kita ya nggak akan ada base-nya. Pengennya yang daerah Graha Family, Iya, daerah yang elit pusat kota, atau itu kan harganya apartemen bisa MM-an ya kan. Betul, Waktu itu betul. belum mampu lah ya kan. Betul. Pengennya gitu. IPL-nya belum lagi IPL-nya. IPL-nya ya, apartemen tuh juga teman-teman perlu perhatikan tuh IPL atau apa? Service charge. Kalau itu service charge. Service charge apartemen tuh besar ya kan, harus diperhatikan juga. Betul. Jadi walaupun kita bisa beli apartemennya seharga 2-3 M, tapi kalau service charge kita harus benar-benar tahu ini bisa nggak kita bayar ya kan. Oke. Soalnya cukup besar loh. Saat itu cicilnya karena cicil in-house-nya karena masih kerja sebagai karyawan kok ya, bukan di Winmax ya masih ya? Karyawan, sebelumnya itu karyawan. Masih karyawan, berarti lumayan ya kok ya untuk ngeluarin budget untuk membayar dari gaji gitu ya. Tapi ya pada akhirnya lewat juga masa-masa itu ya. Selesai juga. Pada saat itu bahkan apartemen harusnya banyak pada saat lagi booming-boomingnya ya di Surabaya. Kenapa pilihnya yang apartemen yang sekarang kok? Kenapa nggak yang lainnya? Karena banyak juga kalau ngomong akses pasti ada juga yang lebih bagus gitu. Dan pada akhirnya kenapa milih yang ini? Ya waktu itu sih karena lokasi ya, lokasinya dekat dengan kantor. Kantor saya waktu itu juga di daerah Surabaya Barat, daerah-daerah Maijen Sungkono. Jadi yang dekat dengan Maijen Sungkono harganya yang masih achievable gitu kan. Kira-kira mana nih? Oh ya ternyata ini gitu lah. Yang lainnya mungkin ada Surabaya Timur atau apa, ada yang daerah dalam ya. Ya kalau kita ngomong tahu gitu ngambil apartemen A atau gitu ngambil apartemen B ya gak ada habisnya. Paling enggak ya kita nggak usah sesali ya, kita udah dapet daripada untung kan masih ada masih dibangun apartemennya. Ada teman-teman yang gak dibangun-bangun apartemen. ada kan. Udah bayar tuh, udah bayar. Gak dibangun-bangun ya kan. Itu makanya kita juga harus lihat kredibilitas dari developernya seperti apa. Track recordnya seperti apa. Lebih baik yang mempunyai nama besar, yang pasti lebih aman, terjamin kan. Kalau sudah gak dibangun ya kita tambah pusing. Ini untung-untungan masih dibangun, tapi memang fasilitas yang dijanjikan di awal gak sesuai nih dengan yang ada waktu jadi gitu loh, ya kan. Dijanjikan mallnya akan dikembangkan, akan ada XX1 apa itu waktu itu developer marketingnya jualannya seperti itu. Ya kita juga harus tahu nih kalau kita mau beli kredibilitas dari developer seperti apa supaya apakah benar nih yang dia janjikan dengan yang aslinya ya kan. Kadang memang ada miss kalau miss satu sedikit-sedikit tak apa, tapi ini cukup besar kalau saya rasa. Miss cukup besar yang dijanjikan ya, karena sekarang nggak sesuai lah intinya. Jadi kalau gitu tahu nih ngambil yang di sini, tapi ya udah sudah terlanjur ya sudah. Karena apartemen ya dia sangat bergantung pada fasilitas sebenarnya. Iya intinya tetap ada unitnya. Kalau dijual sekarang mungkin ya belum untung karena apartemen waktu itu terlalu oversupply. Oke. Tapi ya sudah, ada beberapa apartemen lain yang untung ya kan. Itu makanya kita harus pintar pilih lokasi, pilih fasilitasnya seperti apa. Nah, tapi makanya itu yang kedua saya pilihnya bukan apartemen lagi gitu. Jadi sudah mulai udah punya properti selanjutnya nih kok. Ya, waktu itu sudah sempet lah nabung lagi, dapat rezeki lagi, sudah selesai nyicil, makanya kan cepet toh kalau in-house sudah selesai, jadi bisa mulai nabung lagi pelan-pelan. Tapi pas in-house itu pengen tahu kok, kan karena orang kan mungkin takut untuk di-spend operasional, maksudnya buat makan lain-lainnya. Pada saat itu Koko ngambil berapa persen sih dari income-nya? Ya waktu itu memang sedikit apa ya istilahnya mepet. High risk. Nah, itu kan memang belum, tapi ya seaman namanya kita paling enggak jangan terlalu dipepetkan. Kalau in-house kan ya itu tadi, kalau acuan KPR kan sepertiga dari gaji paling enggak. Iya, ada lah macam-macam 30-55% dari gaji. Lebih dari 60%. Dimaksimalkan di situ. Ya tetapi selama kita ada berani, yakin, pede, ada backup juga mungkin ya kan. Ya sudah, tapi kalau kita benar-benar mepet
ada kebutuhan. Nah, ini waktu itu kan single, Iya. belum ada kebutuhan apa-apa ya sudah gitu. High risk ya jadi ya. Langsung High risk ambil. tapi kan ya masih ada backup orang tua Iya, mungkin iya, gitu. Jadi ya oke lah, masih bisa lah gitu. Iya, iya. Dari situ orang bilang kan kalau beli properti itu kan menghasilkan rezeki lainnya. Akhirnya muncullah satu properti baru lagi kok. Iya. Apa itu puji pas Tuhan itu kok? ada. Waktu itu ya daerah-daerah Surabaya Barat juga dekat-dekat situ juga. Itu di daerah-daerah sini. Jenis propertinya? Itu ruko. Yang kedua Ruko langsung ya? Ya karena waktu itu kan ya tempat tinggal sudah ada. Misalnya butuh tempat tinggal ya dipakai apartemen itu Iya, ya kan. iya. Kalau memang sekarang apa nih? Wah, kebetulan ada dapat murah waktu itu kan. Ada ruko, 4 ruko yang Berjejer. besar ya kan berjejer yang kita belinya joinan nih waktu itu join ya kan satu bagi-bagi. Jadi dapatnya harga murah gitu loh. Iya, iya, iya. Kita tinggal nyekat aja, ngasih tangga gitu kan dapat harganya pas itu murah gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya ada opportunity nih ya kan. Waktu itu sempat mau antara KPR atau cash ya. Iya. Cash berat ya kan, tapi ngajak join. Jadi ada ngajak join temen lah. Iya. Yang kebetulan percaya ya udah joinan kita. Commercial area. Komersial area, nol Oke. jalan, ya parkirnya luas dan juga aksesnya dekat juga dengan jalan tol ya toh. Ada makanan-makanan restoran-restoran juga di daerah sana. Jadi ya saya beranikan juga itu ya. Wah, berani gak ya? Tiap ngambil itu kan keputusan besar ya. Betul, Ngambil properti itu salah satu keputusan besar dalam Bentuknya hidup cicil kita. ya? Oh, cash ya joinan itu ya? Cash akhirnya join. Join cash Tapi ya cash kan join karena dengan join kita bisa dapat lebih ringan lah Lebih ya kan. ringan, betul. Kalau nggak ada joinan ya saya terpaksa KPR waktu Betul, itu. Sudah betul. rencana KPR, Iya, tapi ternyata ada temen diajak join bersama bareng mau ya itu boleh. Kita Oke. cari partner, cari rekan. Kalau kita modal belum kuat, Ya. kita join dulu. Yang dipercaya juga ya kok ya? Yang dipercaya. Yang Ya, ada kebetulan ya puji Tuhan dipercaya juga oleh ini pakai nama kita kan bareng Ya. ya wis mereka percaya gitu. Oke, akhirnya Bareng. belilah sebuah ruko ya kok ya? Ruko. Kenapa nggak rumah? Kan meskipun punya apartemen kan semua orang pengennya punya rumah tapak kok pas itu. Ya waktu itu peluangnya yang murah dapatnya ruko ya kan. Berarti rencananya investasi nih. Ya rencananya mau langsung jual, tapi ternyata waktu itu pandemi. Wah. Pandemi Iya. sudah ada yang nawar-nawar, pembelinya kena tolak KPR waktu itu karena pandemi kita. Karena kan bisnis mungkin ya, bisnisnya kena Bisnis dampak. kena dampak, terus KPR lagi diseretin waktu Iya, itu iya, kan, iya, nggak iya. semuanya di approve. Ya, ya. Jadi ya itu kita kalau benar-benar harus pertimbangkan lah, membeli sesuatu harus benar-benar nggak kayak pandemi kemarin kita nggak tahu ya. Kalau bisnis kita terdampak itu kan banyak sekali teman-teman yang sangat sampai BU akhirnya jual properti harus jual properti murah ya kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita itu harus mengukur lah kemampuan kita. Kalau sudah terlalu over seperti jangan dulu. Kalau Ya, kita sudah ada punya tanggungan, apalagi terkena kayak pandemi kan nggak bisa kita kontrol. Ya. Betul, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba ya, kita pun nggak siap juga ya Betul, sebenarnya. betul. Jadi ya harus jaga-jaga. Paling nggak kita untuk cicilannya itu ada 6 bulan sampai setahun ya kan. Itu kita bisa. Jadi kalau walaupun ada pandemi, ya itu pandemi kan terdampaknya bener-bener tuh Betul. yang kita kerasa 3 bulan awal lah ya. Betul, itu betul. sepi sekali. Betul. Viewing aja nggak ada yang mau, survei rumah Iya, nggak ada yang mau. nggak ada- ya nggak kan? ada berani Karena nggak lah. ada berani keluar. Heeh. PPKM, PSBB itu ya. Ya, ya, ya. Tapi setelah itu sudah mulai bergejolak lagi, sudah Ya, mulai ramai lagi. lah. mulai kembali ya, Mulai kembali sudah. mulai berputar semua. Iya, hampir waktu itu saya ingat waktu awal-awal pandemi itu saya ada 5 closing, wah itu pada batal semua. Nggak berani semua ya. KPR-nya pada ngepir semua ya kan Betul, orang. betul, betul. Jadi ya itu benar-benar sesuatu yang kita harus lalui tapi kalau kita nggak ada plan ya itu kita bisa kecebur tapi makanya jangan sampai kita terlalu berani tapi jangan juga terlalu berhati-hati. Harus seimbang lah, seimbang. Oke, setelah itu terakhir kok dengar-dengar ini ada beli tanah nih. Oh iya. Waduh, beli tanahnya untuk apa nih kok? Ya itu udah punya ruko, ya tahu rukonya ini sekarang pengen punya rumah lah. Oke. Pengen punya Oh rumah. kenapa? Oh mau beli rencananya mau bangun nih kok? Dibangun. Dibangun. Sudah dibangun ya sekarang ya? Lagi proses bangun.
sekarang lagi proses bangun kebetulan. Oke. Jadi ya habis dari apartemen masuk ke ruko, habis itu masuk ke rumah. Iya. Sebenarnya itu Ya jangka- rumah kalau memang ya dipakai sendiri. Tapi kalau oke. misalnya ada yang menghargai gitu mungkin mau beli ya Ada kalau cocok keuntungannya. harganya ya beli. Biasa Ya. gitu ya. Iya. Mau dilepas ya sayang ya kan. Iya. Bangun sendiri juga biasa kan pasti kita tahu lah ya. Apa spek-speknya seperti apa, materialnya lah, Iya. Mbak. Iya. Kenapa akhirnya kau beli tanah gitu? Maksudnya kan kalau beli tanah kan butuh waktu juga buat bangun kok. Ya kalau tanah kita kan leluasa, bisa mendesain bentuknya, spesifikasinya seperti Ya, apa, ya. pondasinya yang kuat itu benar-benar seperti apa, itu Ya. kita bisa benar-benar sesuai keinginan kita lah desainnya Ya, ya kan, ya. dan spesifikasi dalamnya kita tahu lah. Hmm. Ya memang lebih ribet, kita harus sering-sering mungkin rajin ngecek ya kan, bisa juga resiko dibohongi kontraktor, Ya. dibohongi tukang-tukang mandor ya kan, Ya. tapi ya selama kita karena pengalaman dari properti lah, Ya. properti ngelihat wah enak nih kayaknya kalau memang bisa Ya. usaha bangun jual gitu kan, saya kan banyak juga saya bangun Betul. apa jual-jual kan rumah klien gitu Ya, kan, ya. itu wah belajar ya, Belajar. jadi kepingin Layout, ya. kepingin ya, oh belajar, oh jadi kita kan karena di banyak dunia properti lebih tahu lah, Ya. mungkin lebih paham layout yang enak seperti apa, rumah yang mungkin laku seperti apa di daerah mana gitu kan. Jadi wah kebetulan ada harga yang oke dan bisa ya, yang ini KPT sih kita, KPT, Ya, oke. yang penting karena untuk sisanya kan dialokasikan untuk bangun juga. Oh, ada cash sebenarnya, terus belinya secara KPT tanahnya, tapi ya untuk material bangunnya dari sisa cash itu ya. Progres Selain- membangun Ya lah. karena nggak mungkin juga Kalau di fullkan kan kita nggak bisa bangun. ya bangun. Nunggu ya kayak nunggu lagi ada dapat income lagi baru bisa dibangun. Ya harus berani, maksudnya. Betul. Saya berani selama terukur ya kan, kita plan masih bisa lah segini. Tapi ya jangka waktu nggak terlalu panjang gue kalau dibilang 7 tahun lalu ngambil apartemen dan sekarang udah sambil ambil tanah ya progresnya 7 tahun ya kurang lebih ya. 7 tahun udah ada apartemen, ada ruko, terus sekarang ada tanah yang lagi dibangun rumahnya. 7-6 tahun. Ya. Ya padahal awalnya ya mimpinya kecil kok ya. Ya, yang penting punya dulu satu. Iya pertama punya dulu ya kan. Bertahap. Ya yang pertama punya dulu, yang kedua mikir buat mungkin mau cari untung ya kan, beli murah ya kan dan joinan. Terus yang ketiga baru mulai mencoba membangun sebuah rumah yang mungkin ya gak kepikiran gak sih kok dulu kok pas beli apartemen itu kok. Ya dream pasti ada, tapi ya nggak tahu nih kapan bisa bangun sendiri. Paling nggak Iya. dulu ya pikirnya beli rumah-rumah second Iya, yang murah iya. gitu Iya, kan. iya. Beli yang penting bisa ditinggali ya kan. Yang nanti direnov mungkin gitu. Nggak ada kepikiran beli tanah. Ini juga terinspirasi nih sama tamu kita yang kemarin ya. Wah udah bangun ya. Jadi karena satu tim kita kan saling Ya. menginspirasi, saling wah nggak mau kalah juga ya kan. Betul, Wah ini betul, kayaknya betul. seru juga ya bangun Betul, rumah ya. betul. Dan wah kalau misalnya bisa ada yang menghargai laku ya sudah syukur, kalau Ya. memang enggak ya bisa dipakai gitu kan. Nah, Ya, seperti ya, itu. ya. Jadi ya kalau beli properti apalagi yang aset yang di atas tanah ya, itu intinya pasti akan kenaikannya pasti akan terus lah. Oke. Pokoknya Da- jangan Dari apartemen, ruko dan rumah kok. Yang mana yang pertimbangan paling sulit kok pada itu? Paling berat lah menurut kok. pasti yang pertama kali mungkin ya. Iya, yang pertama ya. kali Padahal yang dua ini kan jauh lebih Iya, mahal karena ketimbang yang pertama. Untuk beli yang pertama, keputusan pertama itu yang pasti teman-teman apa ya istilahnya, wah belum punya pengalaman nih, ya, Iya. belum masih baru mau mulai Belum juga. mengerti. Iya, belum mengerti juga. Yang pertama ini beli nggak ya? Iya nggak ya? Nah, jadi akhirnya kita harus bener-bener mateng lah ya istilahnya. Ya. Jadi maju mundur, iya enggak. Karena resiko juga di awal gitu kan. Kayak nggak ngerti ya. Makanya sebenarnya kan kayak Koko Kevin ini kan ya udah dia mempertimbangkan karena sudah punya resiko yang terukur sebenarnya. Dia udah tahu plan A, plan B nya gimana kurang lebihnya. Wendy ya kayaknya habis ini juga Wah. siap-siap ya. Oh iya, aku lagi Siap-siap coba-coba ya. kok. Ya kan zaman-zaman ya zaman Makanya kamu ini nginterview teman-teman, tanya-tanya supaya termotivasi juga. betul. Itu tujuannya podcast ini ada Iya, supaya karena kamu apa sendiri ya? mau dapat rumah. Gimana cara dapat rumah? Bener. Belajar ya. Iya. Tanya dari. Makanya aku juga tanya kan, maksudnya aku juga karena aku dari perbankan juga kan, aku juga banyak belajar tentang produk-produk bank ya. Jadi ya mengkolaborasikan semua pengetahuan yang ada, akhirnya kan kita bisa beli rumah. Karena kan
kalau bisa dibilang kok zaman 2020 ke atas ini kan mulai susah ya untuk beli rumah ya. Sebenarnya bukan susah sih. Inflasi ini membuat kita tuh sulit mendapatkan rumah. Kecuali pinggiran beda cerita ya. Kalau Surabaya Barat udah nggak ada lah di bawah 5 juta. Kalau baratnya Surabaya ya banyak. Tapi baratnya Surabaya gitu ya. Betul. Ya sekarang tergantung teman-teman sih ya kan. Makanya banyak mungkin milenial sekarang yang lebih lari ke mobil, barang mewah apa ya kan, nggak mau beli rumah karena sudah terlalu tinggi mungkin. Tapi Betul. jangan dilihat juga seperti itu. Banyak juga fasilitas-fasilitas dari developer. Iya. Itu yang membuat rumah ini semakin bisa, walaupun harganya tinggi tapi karena cicilannya mungkin ringan ya kan, ada in-house tadi, ada DP bisa dicicil juga ya Wah, kan. DP saya cicil betul. Ada subsidi DP lagi malah. Subsidi DP, ada kemarin subsidi BPHTB, Iya, subsidi free BPHTB, biaya KPR, biaya notaris, free PPN kemarin Iya, ada. free PPN Nah, notaris. itu kan kesempatan kita lah. Jangan mau happy dulu ya, itu terserah ya pilihan ya. Tapi kalau yang tiga kebutuhan pokok kan sandang, pangan, papan ya. Iya. Ya kita butuh makanan, butuh pakaian ya kan, itu Iya, sudah ada iya, pasti iya, kan. iya, Mungkin iya, ya. iya. Ya, tinggal papan kan masih ikut orang tua, pasti kita Betul. pertama kali. Tapi ya semua orang pasti mimpinya nanti pengen punya rumah sendiri, ya, tempat rumah tinggal atau sendiri lah. properti ya, entah itu apartemen Iya. atau apa ya. Kita mulai dulu yang sesuai kemampuan kita. Betul. Adanya apartemen ya kita beli apartemen dulu ya Ya. kan, mampunya itu ya beli dulu. Ya. Entah kalau ya ini tergantung kebutuhan, mau apartemen yang tengah kota atau rumah yang pinggir kota ya kan, atau yang luar kota, itu kan kebutuhan masing-masing, Ya. prefer masing-masing dari Yes, teman-teman. betul. Jadi ya itu manfaatkan kesempatannya. Kalau ada free itu ya manfaatkan. Ya, aku lagi memikirkan beberapa, ada pilihan sih, satu pilihan Ada sebenarnya. pilihan, ada Udah lihat beberapa, sudah ada diincar satu pilihan, nanti. sudah diincar kan. Kemarin aku juga dari Eko Kevin juga kan. Sudah diincar, Terus ya. saya cari tahu tentang produk KPR-nya, terus dari sisi developer ya kita cari tahu free-nya apa aja. Dan ringan banget kok, gitu, ringan banget. Uang mukanya aja ya bisa di bawah 50, ya kan, bisa di bawah 50. Cicilannya bisa kita tarik panjang, bahkan ada sekarang yang KPR bisa 30 tahun gitu ya, kita bisa tarik panjang. Ya intinya sih kalau aku ya sama mungkin seperti Ko Kevin pada awal mau ambil apartemen itu ya, sebenarnya nggak mahal sih, cuma karena mungkin pertama kali kita lebih kayak ada keraguan. Iya, keraguan itu sih. Gimana kalau ini bisnis gak lancar, Iya betul. tiba-tiba income tiba-tiba berhenti. Makanya kita tabung dulu, jangan semuanya Tabung dulu ya, Ko, ya? habiskan buat DP. Kita Iya, harus iya. paling nggak ada tadi kan untuk cicilan ini setahun, misalnya ada apa-apa pun setahun kita masih bisa nyicil dari Betul. tabungan kita gitu loh. Betul. Iya. Ada yang ngomong 6 bulan, ada yang ngomong setahun, tapi paling aman kan setahun ya. Kayak semakin lama Semakin kita banyak bisa nyawa, semakin ya. banyak nyawa. Kayak main PS ya. Iya. Kita kan Ada nyawanya kan. biasanya cuma 3, kalau kita 12 nyawanya kan lebih enak. Iya, mati sekali bisa kan. Mati sekali. Jadi masih bisa mikir. Iya, betul. Wah, usaha apa nih kira-kira Iya, ya iya, kan? Karena ya itu mungkin kayak kemarin belajar lah kita yang sudah mengalami krisis pandemi kemarin. Iya, ekonomi beberapa bulan itu, ya. Itu kan cuma ya 3 bulan, 6 bulan mungkin sudah lah ya kan, udah mulai pulih ya Iya. kan. Tapi mungkin kena lagi varian baru. Iya, Ya ini kita berharap sudah selesai. Selesai ya kan, di Omicron ini, ya. Sudah pada super imun semua nanti Iya. harapannya dunia bisa kembali sehat. Betul. ya kan? Properti Ekonomi juga bisa naik lagi. harusnya kalau udah selesai dengan apa ya? Omicron ini mungkin nantinya properti juga bisa naik ya harganya ya. So Ya, aku lihat sih developer sedang lagi gencar-gencarnya nih, ya beberapa belakangan ini lagi gencar-gencarnya ya untuk jual beberapa rumah. Tapi nggak tahu Ya, tahun depan kayak sudah- mungkin sudah akan mulai. kenaikan ini. Free PPN mungkin udah hilang. Ini tambah PPN naik habis ini kan. Iya. PPN dari 11%, 2025 dengan-dengannya jadi 12%. 12%. Ya. Jadi ya ini kan untuk mungkin subsidi dari kemarin, negara butuh dana Betul, lagi. betul. Ya, kita sebagai warga negara ya sudah kita Ya. ikuti peraturan pemerintah. Betul. Tapi Jadi selama ini kan sudah di free kemarin Iya, ya. free. Dibales nih Iya. maksudnya. Gantian. nih, Gantian, kita butuh duit. gantian. Ya, kita ya kita ini aja. Tapi ya masih oke kan naiknya 1%, pelan-pelan. betul. Ya harapannya jangan naik terus lah. Itu cukup sampai 12 nanti ya. Ya. Ya pokoknya intinya buat teman-teman juga bisa manfaatin lah. Banyak sekarang kok promo-promo free yang lain-lainnya. Teman-teman bisa kolaborasikan dengan bunga-bunga yang murah. Itu Sering tanya makanya. sih tanya, betul. Tanya ke agent properti, ke orang-orang KPR ya kan.
hubungi aja, nggak apa-apa, agent Betul. Winmax terdekat, siapa Ya. yang kalian kenal, tanya, sharing kira-kira Betul. properti ini gimana cocoknya, Ya. kalau saya budget segini cocok gimana. Ya. Nanti pasti tim Winmax pasti bisa lah untuk Ya, sharing-sharing betul, mana yang betul. terbaik untuk kalian gitu. Betul, Nah, betul. ini ya, saya dulu juga konsultasi, mau beli properti pasti konsultasi. Iya. Nggak, walaupun dengan keluarga, dengan teman sesama Iya. agent, ini Iya. kira-kira gimana prospeknya, oke bagus. Iya. Ya kita semakin pede gitu ya. Betul, betul, Tapi ya betul. keputusan terakhir Di tangan di kita. Nah, Betul. gitu. Oke, mungkin Yang buat tahu. penutupan kok ada mungkin buat masukan buat teman-teman yang hari ini masih galau. Iya. Apakah dapat rumah apa enggak? Oke, dapat rumah pasti semua mimpinya pengen dapat rumah. Entah itu ya sebisa mungkin sedini mungkin kita bisa dapat rumah kan. Kenapa ya? Karena harga rumah semakin naik. Ya. Tapi ya kalau memang belum mampu, jangan menuruti keinginan kita. Mm-mm. Tapi ya paling nggak punya dulu. Butuh kan, kalau kita butuh ya udah seadanya dulu. Ya. Pelan-pelan, jangan sampai kita beli over atau yang sesuai keinginan kita dengan harga yang tinggi, banyak nanti kita nggak bisa nyicil, pusing, stres, tambah nggak Ya. happy Ya. ya kan. Dengan kita happy beli rumah dari yang step by step, nanti kita upgrade pelan-pelan ya kan. Ya itu tadi, karena properti ini kebutuhan pokok, paling nggak punya dulu. Ya. Nah, kebutuhan pokok kan nggak harus, bukan rumah mewah, yang penting rumah yang bisa dihuni kan, tempat tinggal. Ya, nggak kena Bukan panas, rumah nggak kena mewah. hujan. Nggak kena panas, nggak kena hujan. Itu dulu, yang penting kita punya, berani ngambil ya, tapi ya jangan terlalu beresiko, kita harus punya spare, itu kita harus siap-siap. Untuk sekarangnya dilanjutkan, ya itu nanti akan ada berkatnya kan. Setiap rumah itu ada berkatnya masing-masing. Ya, ya. Oke, wah luar biasa banget ya Teko Kevin ya. Umur 25 sampai hari ini sudah punya 3 properti, perjuangannya pun masing-masing. Yang kita pelajari juga ambil properti pertama itu pasti yang paling sulit. Ya, jadi buat teman-teman juga bisa belajar banyak, tanya juga kepada teman-teman, keluarga atau apapun untuk berdiskusi kalau teman-teman mau ambil rumah. Dan ya, kita mau ngomong dulu ya karyawan, Koko Kevin juga dulu ya karyawan, sekarang ini ke profesional gitu ya. Itu pun semua masih bisa ya. Bisa. Tinggal memanfaatkan peluang-peluang yang ada melalui promo-promo developer, promo-promo bunga perbankan, dan teman-teman tinggal belajar saya di sana. Sering-sering tanya, sering-sering aktif ya kan. Betul. Sering, ya pokoknya berani dulu. Berani dulu ya, tapi cari ya, info dulu aja. Iya, betul. Cari Siap. info sebaik-banyaknya gitu. Betul. Oke, ya mungkin itu aja kok Kevin, thank you Thank sudah you, Wan. ada Thank you semua. di podcast kita. Thank you. Semoga semakin sukses, Amin. makin banyak Kamu closingan. juga semoga dapat rumah Oh, segera. iya, ya lagi coba nih. Ya, semoga bisa dapat yang terbaik juga ya, Ko ya. Amin. Oke, thank you, Ko Thank you, Kevin, thank you, thank you. Winmax Family. Thank you. Ya, kita sekarang Pasti pasti bisa. bisa.